Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rasana, NIM 11241063. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil mini project saya, yaitu analisis laporan keuangan pada perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT KIS Indo. For information, saya menggunakan nama samaran dan data yang saya ambil ini bukan data aktual karena alasan konfidensial. Melalui analisis ini, saya dapat mengetahui beberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola pendapatan, beban, serta arus kasnya. Dimulai dari latar belakangnya dulu. Background dari analisis ini yaitu setiap perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi keuangannya. Nah, melalui analisis laporan keuangan ini, manajemen dapat menilai kinerja perusahaan, efisiensi operasional, serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya. PT KIS Indo ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan olahan, di mana pengelolaan penerimaan kas dan pendapatan menjadi salah satu hal yang penting untuk menjaga likuiditas dan profitabilitasnya. Pada analisis laporan keuangan ini, saya menggunakan laporan keuangan fiskal year tahun 2024. Yang pertama yaitu analisis metodenya dulu. Saya menggunakan 3 metode untuk menganalisis laporan keuangan ini. Yang pertama yaitu maintain effective cash management to sustain liquidity, yaitu saya perlu untuk menganalisis bagaimana sih perusahaan menjaga pengelolaan kas yang efektif agar likuiditasnya tetap terjaga. Itu dengan manajemen kas yang baik, perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu dan menghindari resiko kekurangan dana operasional. Yang kedua yaitu metode improve cost efficiency in production to increase profit margins, yaitu kita meningkatkan efisiensi biaya dalam proses produksi agar margin laba yang dihasilkan itu dapat terus meningkat. Nah, langkah ini bisa dilakukan dengan pengendalian bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi agar lebih optimal lagi. Metode yang ketiga yaitu review customer receivables periodically to correlate cash inflows. Jadi kita melakukan peninjauan piutang pelanggan atau customer secara berkala agar mempercepat penerimaan kas sesuai dengan jatuh temponya. Nah, dengan memperhatikan jadwal pembayaran dan jatuh tempo dan menindaklanjuti piutang yang tertunda atau yang tidak lancar, sehingga perusahaan dapat menjaga arus kasnya tetap lancar dari pendapatan piutang. Nah, secara keseluruhan, dari ketiga metode yang saya gunakan ini, saya berfokus pada peningkatan efisiensi, penguatan likuiditas, dan percepatan perputaran kas perusahaan. Selanjutnya yaitu masuk pada laporan laba rugi atau income and net profit statement dari PT KIS Indo fiskal year 2024 April 23 to March 24. Nah, pada laporan ini sales revenue atau pendapatan penjualan dari KIS Indo sebesar 600 juta USD dengan COGS atau HPP sebesar 350 juta USD. Nah, gross profitnya atau laba kotornya sekitar 250 juta US dengan beban-beban seperti beban operasional, interest, gaji, dan lainnya. Dari pendapatan sebesar 600 juta US ini, laba bersih setelah pajak perusahaan yaitu sekitar 81 juta US dollar atau sekitar 13,5% dari penjualan seluruhnya. Nah, angka ini sesuai dengan hasil analisis sebelumnya bahwa perusahaan masih cukup efisien dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu cash flow atau arus kas perusahaan. Dari cash flow statement ini, kita mendapatkan informasi bahwa kas masuk dan kas keluar dalam periode ini dapat membantu evaluasi gimana sih PT KIS Indonesia ini memanage kasnya untuk operasional, investasi, dan keuangan dalam aktivitasnya sehari-hari dalam pengeluaran dan pendapatan keuangan. Nah, dari report ini kita fokus pada 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan keuangan keseharian atau daily payment-nya ya. Selanjutnya dari balance sheet-nya, pada liabilitasnya perusahaan memiliki kewajiban jangka pendek yaitu utang usaha dan beban yang masih harus dibayar setiap bulannya. Hal ini menggambarkan komitmen perusahaan terhadap pihak eksternal dalam jangka waktu yang dekat. Dari sisi ekuitas, pada balance sheet menunjukkan modal yang ditanamkan pemilik serta laba ditahan yang dihasilkan dari kegiatan operasional sebelumnya. Selanjutnya yaitu dari expense atau pengeluaran serta beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Total keseluruhan pengeluaran dan beban PT KIS Indonesia selama periode laporan fiskal year tahun 2024 itu sekitar 407 juta US dollar
Nah, pengeluaran terbesar itu berasal dari pembelian bahan baku dan gaji karyawan, yang merupakan bagian utama dari biaya produksi. Dengan mengendalikan beban operasional seperti pemasaran dan administrasi, perusahaan dapat menjaga efisiensi biaya dan meningkatkan laba bersihnya. Presentasinya yaitu sekitar bahan baku 49%, gaji karyawan 25%, beban listrik dan air 5%, sewa gedung 4%, transportasi 3%, administrasi 2%, pemasaran atau marketing 3%, dan penyusutan atau disposal sekitar 3%, penyusutan sekitar 4%, dan pajak yang ditanggung yaitu sekitar 2%, serta bunga pinjaman bank sebesar 1%. Dari laporan beban yang tadi, secara keseluruhan, total pendapatannya yaitu sekitar 600 juta US, dan beban 140 juta US, mendapatkan laba kotor 250 juta US, laba bersihnya yaitu sekitar 81 juta US. Nah, analisis profit loss-nya yaitu margin laba bersih sebesar 13,5% menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya serta keuangannya. Nah, beban terbesar yaitu berasal dari gaji karyawan dan biaya produksi. Nah, perusahaan masih memiliki potensi untuk meningkatkan laba dengan menjaga efisiensi operasional dari strategi pemasaran yang lebih optimal lagi. Secara keseluruhannya, PT KAIS Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan efisien. Dengan laba bersih sekitar 81 juta, menggambarkan perusahaan dapat mampu untuk mengelola biaya dengan baik dan tetap menghasilkan keuntungan bersih 2 digit atau sekitar 20% dari pendapatan total. Selanjutnya yaitu section investasi dan ekspansi. Dalam investasinya, PT KAIS Indonesia melakukan investasi sebesar 50 juta US untuk pembelian peralatan produksi baru. Nah, investasi ini termasuk dalam aktivitas investasi jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pada periode-periode berikutnya. Ekspansi yang dilakukan yaitu menambah lini produk baru, misalnya seperti varian yang baru, multivitamin atau suplemen yang berbeda, memperluas jaringan distribusi ke kota lain, atau bisa ke mancanegara, memperluas pengoptimalan pemasaran digital untuk memperluas pasarnya dengan biaya yang lebih efisien lagi. Dari ekspansi tersebut, dampak keuangannya yaitu bisa terjadi perusahaan diperkirakan akan mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 15-20% per tahunnya, serta menjaga margin laba bersih di atas 10%. Planning untuk kedepannya yaitu rencana strategisnya, investasi teknologi, seiring perkembangan zaman, penggunaan sistem ERP atau untuk meningkatkan kecepatan laporan dan kontrol biaya, agar laporan terjadi minimnya kesalahan dalam pelaporan keuangan. Kita membutuhkan sistem yang update. Yang kedua, rencana strategisnya yaitu ekspansi produk, mengembangkan varian-varian baru untuk meningkatkan daya saing produk pada pasaran. Yang selanjutnya itu penguatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan rutin untuk tim keuangan dan produksi agar lebih produktif dan efektif lagi. Fokus areanya yaitu dalam efisiensi operasional, itu dengan mengurangi biaya produksi tanpa menurunkan kualitas produk, meningkatkan penjualan dengan memperluas pasar ekspor dan memperkuat distribusi domestiknya, yaitu dengan digitalisasi keuangan, pengoptimalan sistem akuntansi dan pelaporan berbasis digital. Nah, rencana strategi dan fokus area PT KAIS Indonesia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing dan memfokuskan pada memperkuat posisi keuangan perusahaan di industri manufaktur internasional. Dari analisis yang sudah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT KAIS Indonesia menunjukkan kondisi stabil dan positif dengan pendapatan meningkat dan laba bersih yang terus bertumbuh atau margin yang terus meningkat. Struktur biaya dan pengeluaran masih terkendali, meskipun perlu efisiensi pada beberapa pos beban operasional. Arus kas operasionalnya juga menunjukkan likuiditas yang baik, menandakan perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Strategis ke depan difokuskan pada efisiensi, inovasi produk, dan digitalisasi sistem keuangan untuk menjaga daya saing dan profitabilitasnya.